Oke adik-adik, lanjut ke subbab yang selanjutnya yaitu bentuk geometri molekul. Nah, di sini untuk menentukan bentuk molekul suatu senyawa dapat ditentukan dengan teori domain elektron atau teori VSEPR, yaitu teori yang menggambarkan bentuk molekul berdasarkan kepada tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusat. Bentuk molekul ditentukan berdasarkan jumlah pasangan elektron ikatan atau PEI dengan pasangan elektron bebasnya atau PEB. Nah, untuk rumus tipe bentuk molekulnya dilambangkan AXNEM. Jadi keterangannya A ini adalah atom pusat, kemudian X ini adalah PEI atau pasangan elektron ikatan, kemudian E ini adalah PEB atau pasangan elektron bebas, dan N di sini adalah jumlah dari PEI, M ini adalah jumlah dari PEB. Nah, untuk mencari PEB rumusnya ini EV atom pusat atau elektron valensi atom pusat dikurangi jumlah PEI-nya dibagi 2. Catatannya, ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 dihitung satu pasang elektron. Nah, kemudian ini adalah tabel bentuk-bentuk molekul berdasarkan jumlah pasangan elektronnya. Bisa adik-adik perhatikan di sini ya. Nah, jadi di sini nanti kita bisa menentukan bentuk molekul senyawanya jika kita mengetahui jumlah PE atau pasangan elektron, kemudian jumlah PEI-nya dan PEB-nya. Kuncinya di sini agar adik-adik bisa mengetahui bentuk molekul adalah banyak-banyak latihan soal. Jadi nanti adik-adik akan terbiasa untuk menentukan bentuk molekul. Nah, di sini untuk mencari pasangan elektron, nanti adik-adik bisa menggunakan rumus ini. PE sama dengan jumlah elektron valensi atom pusat ditambah PEI dikurangi muatannya dibagi 2. Kemudian teori hibridisasi. Nah, hibridisasi ini adalah proses pembentukan orbital karena adanya gabungan atau peleburan 2 atau lebih orbital atom dalam suatu satuan atom. Konsep hibridisasi ini terjadi misalnya pada senyawa CH4. Nah, di sini atom C memiliki konfigurasi elektron seperti ini, kemudian elektron valensinya ini ya, 4 ya adik-adik ya. Jadi C itu memiliki elektron valensi sebanyak 4. Nah, elektron valensi ini nantinya yang akan berperan sebagai pembentukan ikatan dalam senyawa. Oke, jadi kulit valensinya ada di kulit kedua. Di sini kulit kedua ada orbital S dan P seperti ini, di mana orbital S-nya terisi oleh 2 elektron dan orbital P-nya terisi oleh 2 elektron juga. Nah, jika atom C ini akan dimasuki oleh 4 atom H, maka orbital C di sini harus menyediakan 4 orbital kosong untuk atom H agar bisa masuk ke dalam struktur elektron dari atom C. Jadi untuk itu maka elektron di orbital S ini harus pindah ke orbital P. Jadi di sini kita namakan ini PX, ini PY, dan PZ. Jadi di sini nanti elektron dari orbital S akan masuk ke orbital PZ. Nah, keadaan inilah yang disebut hibridisasi. Jadi elektronnya akan tereksitasi ke energi yang lebih tinggi. Nah, peristiwa hibridisasi ini akan mengubah konfigurasi elektron di atas menjadi seperti ini. 1s2, 2s1, 2p3. Nah, setelah struktur konfigurasi elektron dari C menjadi seperti ini, maka nanti di sini atom H bisa langsung masuk ke strukturnya dari atom C, sehingga akan menghasilkan orbital hibrida yaitu sp3. Nah, setelah kita menentukan orbital hibridanya, kita bisa menentukan atau memprediksikan bentuk geometrik yang terjadi dalam senyawa tersebut. Jadi, jika orbital hibridanya sp3, maka bentuk geometriknya adalah tetrahedral. Bentuknya seperti ini ya adik-adik, nanti akan membentuk sudut 109,5 derajat. Oke, agar lebih paham, maka kita langsung ke contoh soal saja ya. Di sini ada soal simak UI. Gas mulia Xe dan unsur elektronegatif F dapat membentuk senyawa dengan formula XeF4. Geometri dan tipe hibridisasi pada molekul XeF4 adalah, di sini juga diketahui nomor atom dari Xe adalah 54 dan F adalah 9. Nah, jika ada soal seperti ini, maka adik-adik bisa langsung menggunakan teori VSEPR. Nah, jika ada soal seperti ini, maka adik-adik bisa menggunakan teori domain elektron atau teori VSEPR. Oke, langkah yang pertama kita menentukan PE-nya dulu atau pasangan elektron. Rumusnya adalah jumlah EV atom pusat ditambah PEI dikurangi muatannya. Kemudian dibagi 2. Oke, di sini atom pusatnya adalah Xe ya. Xe ini nomor atomnya 54. Kemudian terletak di golongan gas mulia, jadi elektron valensinya adalah 8.
Kemudian jumlah PEI-nya adalah 4. Ini ya, berapa banyak jumlah yang diikat atom Xe. Muatannya 0 ya, dibagi 2. Maka PE-nya adalah 6. Kemudian untuk PEB, untuk mencari PEB rumusnya adalah PE dikurangi PEI. PE-nya adalah 6, kemudian PEI-nya adalah 4. Jadi PEB-nya 2. Jadi XeF4 ini memiliki 2 pasangan elektron bebas, sehingga kita bisa menentukan rumus molekulnya ya. Jadi AX4E2. Nah, AX4E2 ini memiliki bentuk molekul yaitu bujur sangkar atau segi 4 planar. Oke, maka untuk pilihan A ini salah. Kemudian BC kita simpan dulu dan yang D ini salah ya. Nah, sekarang untuk menentukan tipe hibridisasinya, untuk PE sama dengan 6, itu coba kita lihat materi yang sebelumnya. Nah, jadi ini untuk PE atau ini jumlah ikatan ya, ini seperti ini, 6, maka orbital hibridanya adalah sp3d2. Nah, itu cara cepatnya untuk menentukan orbital hibrida ya adik-adik ya. Jadi kalian tinggal mencari jumlah pasangan elektronnya, kemudian dicocokkan jika PE 6 itu memiliki bentuk molekul yang seperti apa. Jadi untuk PE6 ini memiliki orbital hibrida yaitu sp3d2, maka jawabannya adalah yang E. Kemudian lanjut soal yang kedua yaitu soal SNMPTN. Senyawa-senyawa berikut ini dibentuk dari atom-atom H, B, C, F, dan S. Molekul-molekul yang menggunakan orbital hibrida sp3 pada atom pusatnya adalah. Nah, jika ada soal seperti ini, maka kita bisa menggunakan trik praktis untuk mengerjakan soal ini. Trik praktisnya adalah, di sini kan yang diminta hibridisasi atau hibrida sp3. Itu berarti memiliki pasangan elektron atau PE sama dengan 4. Nah, untuk mencari PE itu, rumusnya elektron valensi dari atom pusat ditambah jumlah dari pasangan elektron ikatan dikurangi muatan dibagi 2. Oke, sekarang satu-satu kita tentukan dulu jumlah elektron dari senyawa-senyawa ini. Yang pertama BF3. Nah, di sini atom pusatnya adalah B ya. Jadi elektron valensinya adalah di sini 5 yang nomor atomnya, berarti konfigurasi elektronnya 2, 3. Jadi di sini elektron valensinya adalah 3, maka kita tentukan jumlah PE-nya sama dengan, di sini elektron valensi dari atom B itu adalah 3, kemudian elektron ikatannya adalah 3 juga, muatannya 0 ya, maka jumlahnya adalah 6. Kita mencari yang jumlah elektronnya adalah 8. Kemudian NH3, di sini atom pusatnya N. Oke, jadi di sini belum ada nomor atom N, kita tambahkan saja nomor atom N itu adalah 7. Maka konfigurasi elektronnya adalah 2, 5, sehingga EV-nya adalah 5. Jadi di sini 5 plus 3 min 0 sama dengan 8. Nah, ini 2 masuk ya. Kemudian 3 SF4. Ini atom pusatnya, S itu berarti 2, 8, 6, jadi EV-nya adalah 6. 6 plus 4 dikurangi 0, 10. Maka bukan. Kemudian yang keempat, CH4. Ini atom pusatnya adalah yang C. C itu berarti di sini 2, 4. Jadi EV-nya adalah 4. 4 plus 4 dikurangi 0 sama dengan 8. Nah, di sini sudah terlihat ya. Yang memiliki jumlah elektronnya sama dengan 8 atau yang memiliki PE sama dengan 4, yaitu molekul 2 dan 4. Maka jawabannya adalah yang C.